ada perasaan yang harus dijaga, ada stabilitas yang harus dijaga juga agar tidak terjadi gejolak. Maka kami di TJAPI selalu mendukung itu untuk selalu menjaga stabilitas dan perasaan yang tentu di sini tidak akan kita pernah lakukan untuk menyakiti perasaan orang lain. Berternak hewan hias itu banyak suka dukanya, tapi ada lucunya juga. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lucunya saja. Beragam atau banyak sekali sifat tipikal atau cara rekan-rekan sehobi untuk mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan. Terutama di sini adalah ayam hutan merah Sumatera, baik itu untuk dipelihara ataupun untuk dipikat. Hal yang paling menggelitik bagi saya adalah bagaimana kawan-kawan itu selalu menyiasati keadaan, berdamai dengan suasana dan berdamai dengan yang ada di rumah. Dan yang paling menyenangkan adalah ketika mereka berharap atau mereka bersiasat mengatakan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Selengkapnya, mari kita simak. Selamat datang di TJAPI, selamat datang di rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan sehobi, kawan-kawan peternak, dan saudara-saudara TJAPI. Apa kabar semuanya? Kebetulan kita pagi di kandang, suasananya mendung, ya kita cerita-cerita seperti biasa. Nah, pada cerita kali ini kita akan membahas tentang tipikal atau karakter kawan-kawan yang membeli ayam hutan merah Sumatera atau ayam-ayam yang lain dengan bersifat atau bertujuan untuk memenuhi hobi saja. Jadi bukan sebagai untuk dikonsumsi. Nah, di sini saya memetakan itu ada 3 tipikal. Yang pertama adalah tipe tipikal yang jujur. Yang kedua adalah tipe atau tipikal yang penting dapat dulu, tapi kejujurannya masih ada 50%. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah tipikal nekat. Nah, tipikalnya akan kita bahas. Yang pertama adalah tipikal yang jujur. Tipikal yang jujur, yang saya maksud dengan kejujuran di sini adalah ketika mereka membeli ayam atau membeli hewan ternak untuk pikat atau untuk hiasan, mereka selalu berkata jujur. Pengertian berkata jujur begini di sini adalah nanti kalau seandainya mbakmu bertanya, jawab harganya sekian dan begitulah seadanya. Dan biasanya mereka ini tidak terlalu neko-neko, sesuai dengan apa yang mereka pilihkan dan mereka akan bayarkan harganya sesuai dengan itu juga. Jadi bukan hal yang harus disembunyikan atau bukan hal yang harus ditutup-tutupi, baik dari jumlah yang dibeli ataupun harga yang dibeli. Yang kedua adalah tipikal yang setengah jujur, setengah nggak jujur. Nah, tipikal setengah jujur dan setengah nggak jujur ini sebenarnya lucu juga. Mereka itu selalu membeli ayam dengan banyak cara atau dengan banyak siasat. Misalnya begini, mereka datang membeli ayam, mereka pilih, biasanya mereka untuk hewan hias, mereka selalu berkata begini, ini harganya kita anggap 500.000 ya, kita anggap 500.000, ini harganya 500.000. Oh iya, nanti kalau mbakmu bertanya, bilang aja 500.000, tapi kalau mereka tidak bertanya, nggak usah dijawab ya, atau nggak usah diceritain. Oke, biasanya kita selalu seperti itu. Nah, sebenarnya di dunia laki-laki itu bukan hal yang aneh kalau terjadi siasat yang demikian. Karena ya itu tadi ada orang atau ada person yang harus dihargai, person yang harus sebaiknya lebih enak nggak usah diceritain daripada diceritain, karena mereka akan berpikir lain, tidak bisa atau tidak searah pemikirannya dengan penghobi. Nah, sekarang kita akan bahas tipe yang ketiga, tipe nekat. Nah, tipe nekat ini sebenarnya sangat lucu ya bagi saya. Kenapa saya bilang ini sangat lucu? Filosofi dasar mereka itu adalah lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah, kita akan ceritakan. Jadi, tipikal yang seperti ini, mereka akan sanggup membeli ayam itu berapa saja sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Ketika ada kriteria yang mereka inginkan atau yang mereka dambakan, mereka bisa dapatkan dengan harga berapapun yang kita berikan. Tetapi ketika kita bersalaman dan di endingnya mereka selalu bilang, kalau Mbak Munanya bilang saya belinya 200 atau 150,
kita biasanya mengakhiri itu dengan tertawa terbahak-bahak. Karena apa? Karena ini tadi siasat, ada perasaan yang harus dijaga walaupun dengan cara seperti itu. Dan saya pun juga melakukannya dengan cara seperti itu. Jadi bagian yang seperti inilah yang saya anggap dinamika dari berternak, dinamika dari pergaulan, atau dinamika dari bentuk kita menjaga silaturahmi. Nah, apakah kita melakukan ini untuk membohongi? Sebenarnya tidak, kawan-kawan. Tidak ada istilah untuk membohongi, karena di sini hanya terjadi perbedaan cara pandang. Laki-laki memandangnya sebagai hal yang wajar untuk sebuah harga hobi, sedangkan perempuan memandangnya adalah hal yang tidak wajar dengan harga seperti itu. Karena kalau beli ayam di pasar akan mendapatkan jumlah ayam yang lebih banyak, tidak satu ekor. Di sini hanya sekedar berbeda cara memandangnya saja. Ada yang memandangnya secara ekonomis dan ada juga yang memandangnya secara keindahan dan nilai hobi. Banyak sekali kami temui seperti itu, dan biasanya itu adalah rekan-rekan dekat ya, rekan-rekan dekat yang memang ketika itu harus terjadi, kita harus melakukannya. Bukan tentang bagaimana kita menghargai pelanggan ya, itu tadi yang saya bilang tentang ada perasaan yang harus dijaga. Saya yakin sekali ya, tidak hanya terjadi di Taji Api pola-pola para bapak-bapak atau om-om yang membeli hewan hias seperti itu. Nah, cerita seperti ini adalah bagian dari dinamika. Cerita seperti ini adalah bagian dari seni dalam berternak hewan hias. Mungkin kawan-kawan juga memiliki cerita yang lucu atau cerita yang memang asik untuk disimak untuk kita semua. Hanya bagian dari dinamika saja. Itu saja cerita kita pagi ini. Salam hangat membara dari kami, Taji Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.